Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Adelia Putri dari jurusan Teknik Pertanian dengan NPM 21140710414 dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen saya dengan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Dengan judul yang saya bawakan yaitu khususnya motor bakar bensin 2 tak. Kita mulai aja. Jadi, di sini definisi yang telah saya tulis yaitu motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Pada mesin 2 tak, sekali pembakaran terjadi dalam satu putaran penuh dalam poros engkol. Jadi sini adalah poros engkol. Nah, ini adalah mesin 2 tak yang sekali pembakarannya dalam satu putaran penuh pada poros engkol. Ini poros engkol. Si saluran isap ini isinya adalah bahan bakar dan udara yang masuk ke sini, lalu si poros engkol ini akan berputar gini, lalu akan keluar. Dan di sini akan percikan api akan ada di sini sehingga motor bisa hidup atau menyala mesinnya. Dan sini adalah gas buang, lubang buang dari sisa-sisa hasil mekanisme dari saluran isap, poros engkol, dan keluar ke sini. Okay. Lebih jelasnya nih ya, berbeda dengan putaran 4 tak yang mempunyai 4 langkah piston dalam satu siklus pembakaran. Mesin 2 tak telah digunakan dalam mesin diesel, terutama rancangan piston berlawanan, kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal besar dan mesin V8 untuk truk dan kendaraan berat lainnya. Lalu di sini ada prinsip kerja. TMA atau titik mati atas atau TDC ini posisi piston berada pada titik paling atas dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling jauh dari poros engkol atau crankshaft. TMB, titik mati bawah atau BDC, dari sini posisi piston berada pada titik paling bawah dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling dekat dengan poros engkol, crankshaft. Dapat dilihat dua langkah ini saya akan menjelaskan lebih rincinya. Jadi kalian bisa baca dari sini dan saya akan menjelaskan prinsip kerjanya dari si motor 2 tak ini gitu. Jadi langkah pertama itu piston yang bergerak dari TMA ke TMB. Yang pertama itu pada saat piston bergerak dari TMA ke TMB, maka akan menekan ruang bilas yang berada di bawah piston. Nih, akan menekan ruang bilas yang ada di bawah piston. Lalu semakin jauh piston meninggalkan TMA menuju TMB, tekanan di ruang bilas menjadi semakin meningkat. Ini. Dia makin naik ke sini, ruang bilas ini akan makin meningkat hingga ke atas dan keluar dari sini. Pada titik tertentu, si piston ini akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancangan umumnya. Pada ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Ini. Terus pada saat ring piston melewati lubang pembuangan ini, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Gasnya keluar dari sini dong. Tuh. Terus hingga piston itu terus menekan ruang bilas sampai titik TMB sekaligus memompa gas dalam ruang bilas masuk ke dalam ruang bakar. Jadi ini adalah ruang bakar, teman-teman. Terus langkah keduanya itu pada saat piston bergerak TMB ke TMA, maka akan menghisap gas hasil percampuran udara, bahan bakar, dan pelumas masuk ke dalam ruang bilas. Pencampuran ini dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Nih, saat piston turun dari TMA, lubang saluran buang hasil pembakaran terbuka, diikuti lubang saluran bilas. Ini lebih rincinya ya, teman-teman. Gas hasil pembakaran kemudian keluar didorong oleh embusan bensin dari saluran pembilas. Tuh. Dari si hasil pembakaran keluar didorong oleh embusan bensin ini,
piston akan terus mengkompresi gas dan ruang bakar sampai TMA. Beberapa saat sebelum piston sampai di TMA, si busi ini menyala untuk membakar gas dalam ruang bakar. Waktu nyala busi sebelum piston sampai TMA dengan tujuan agar puncak tekanan dalam ruang bakar akibat pembakaran terjadi saat piston mulai bergerak dari TMA ke TMB. Karena proses pembakaran sendiri memerlukan waktu dan mulai nyala busi sampai gas terbakar dengan sempurna. Ini ada contoh motor bakar 2 tak. Ini contoh motornya dan ini contoh mesinnya. Teman-teman. Ada aplikasi motor bakar 2 tak. Oh iya. Sebelumnya biar lebih jelasnya karena saya mungkin agak belum jelas ya, belibet gitu. Kita dengerin dari yang lebih jelasnya. Di sini. Oke. Kita dengerin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin 2 tak pernah menjadi mesin yang sangat populer karena konstruksinya yang sederhana. Jika dibandingkan mesin 4 tak, mesin 2 tak tidak memerlukan katup, noken as, dan rantai timing. Keunggulan ini juga membuat mesin 2 tak menjadi lebih ringan dan lebih mudah untuk diproduksi. Disebut 2 tak karena memerlukan 2 langkah untuk memproses pembakaran yang menghasilkan daya. Di masing-masing langkahnya, ada 2 proses yang terjadi hampir bersamaan. Langkah yang pertama adalah bergeraknya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pergerakan ini menyebabkan penurunan tekanan pada crankcase atau ruang bawah piston. Penurunan tekanan ini akan menyebabkan terhisapnya campuran udara, bensin, dan oli samping ke crankcase dari atmosfer yang tekanannya lebih tinggi. Di saat yang hampir bersamaan, ketika ruang di bawah piston ini mengalami penurunan tekanan, setelah piston menutup saluran buang, ruangan yang berada di atas piston mengalami kenaikan tekanan, karena volume ruang bakar semakin sempit. Dan sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi akan memercikan api pemicu pembakaran, menyebabkan dimulainya langkah kedua. Pada langkah kedua, terjadi langkah pembakaran di ruang bakar, menghasilkan tekanan yang sangat besar, menyebabkan terdorongnya piston ke titik mati bawah. Gerakan piston ke bawah menyebabkan peningkatan tekanan pada crankcase. Sehingga ketika transfer port terbuka, campuran udara, bensin, dan oli samping yang berada di bagian bawah piston terdorong masuk ke ruang bakar melalui transfer port. Pada langkah ini, meskipun ada peningkatan tekanan di crankcase, udara tidak ada yang keluar dari crankcase, karena reed valve hanya memungkinkan udara berpindah ke satu arah saja. Tekanan yang lebih tinggi dari crankcase ini membuat campuran udara, bensin, dan oli samping akan mendorong sisa pembakaran keluar ruang bakar. Sebagian kecil energi kinetik hasil pembakaran akan tersimpan sesaat di flywheel untuk mendorong kembali piston ke titik mati atas. Dan kembali lagi ke langkah pertama, di mana ruang atas piston mengalami peningkatan tekanan dan ruang bawah piston mengalami penurunan tekanan. Jadi, langkah pertama adalah hisap di crankcase dan kompresi di ruang bakar. Pada langkah kedua adalah ledakan di ruang bakar, dilanjutkan pembilasan dari crankcase ke ruang bakar. Dengan konstruksi yang sederhana, mesin 2 tak sangat mudah untuk bergerak ke RPM tinggi, karena tidak dibatasi oleh pergerakan katup. Selain itu, konstruksi yang sederhana dan beratnya yang ringan membuatnya mudah diaplikasikan pada berbagai macam keperluan. Dari mesin potong rumput, genset, mainan remote control, hingga mesin kapal. Sekian dulu videonya, jangan lupa komen jika ada yang salah. Semoga waktu Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari yang tadi udah
yang udah dijelasin di video, mungkin teman-teman bisa lebih mengerti tentang apa itu prinsip motor bakar dua tak. Dan contoh-contohnya, saya mau lebih ngasih contoh dari sini. Aplikasi motor bakar dua tak. Mesin dua tak diaplikasikan untuk mesin bensin maupun mesin diesel, seperti yang udah dicontohin di video tadi ya. Kurang lebihnya mesin bensin dua tak digunakan paling banyak di mesin kecil seperti mesin sepeda motor. Ini yang ada di dalam sepeda motor ini adalah mesin dua tak. Beda lagi dengan ada lagi dengan yang dimaksud mesin bensin 4 tak juga ada yang ada di motor, seperti contohnya itu motor-motor besar, motor-motor laki-laki itu. Nah, kalau semacam motor bebek dan motor injeksi itu lebih ke mesin motor 2 tak. Terus mesin mobil, terus mesin pada gergaji yang buat motong satu pohon gitu. Terus mesin potong rumput, kayak yang udah dijelasin tadi di video, dan ini. Terus mesin mobil salju, nih contohnya, mesin untuk pesawat model dan sebagainya. Terus si mesin dua tak ini yang besar biasanya bertipe mesin diesel. Contohnya itu mesin di mobil truk itu. Terus sedangkan mesin dua tak ukuran sedang sudah sangat jarang untuk digunakan. Kelebihan dan kekurangan dari mesin motor dua tak. Yang pertama kita bahas kelebihan. Kelebihan dari mesin dua tak dibandingkan mesin 4 tak, si mesin dua tak ini memiliki beberapa kelebihan nih. Yang pertama, hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Mesin 2 tak juga lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak. Kombinasi kedua kelebihan di atas di sini menjadikan rasio berat terhadap tenaga atau power to weight ratio. Mesin 2 tak lebih baik dibandingkan mesin 4 tak. Si mesin 2 tak ini juga lebih murah biayanya, biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Balik lagi untuk si definisi ini kan, mesin 2 tak itu 2 langkah piston. Otomatis kalau kita berpikir lebih dalam, si mesin 2 tak ini kan komponen produksinya itu lebih sedikit gitu ya, makanya bisa lebih murah dan lebih ringan. Karena konsepnya sederhana. Oke. Lalu kita bahas kekurangan mesin 2 tak. Ini yang pertama. Oh ya, kekurangannya ya dari bahan bakar si 2 tak ini lebih boros daripada 4 tak. Terus si mesin 2 tak memerlukan pencampuran oli dengan bahan bakar. Itu untuk pelumasan silinder mesinnya. Mesin 2 tak menghasilkan polusi udara yang lebih banyak nih. Polusi udara ini terjadi dari pembakaran oli samping dan gas dari ruang bilas yang lolos atau bocor nih dan masuk langsung ke lubang pembuangan. Jadi bisa menghasilkan si asap ini yang lebih banyak polusinya gitu. Terus si pelumasan mesin 2 tak tidak sebaik mesin 4 tak. Terus ini mengakibatkan si usia suku cadang yang ada di dalam komponen ruang bakar relatif lebih singkat, lebih mudah rusak gitu ya, lebih harus cepat diganti karena itu. Oh, selesai. Di sini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena udah dengerin dan membaca presentasi saya. Maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.